Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Atala. Nah, di sini saya bakal menjelaskan subkultur dan subkultur dari kacamata analisis konsumen dari segi bisnisnya juga. Subkultur kalau dalam bahasa Indonesianya ya budaya adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku, kepercayaan, gaya hidup yang berbeda dengan kebudayaan atau budaya dominan di masyarakat mereka. Subkultur dapat muncul karena perbedaan usia, ras, entitas, kelas sosial, jenis kelamin, agama, politik, estetika, atau orientasi seksual dari maupun perempuan ataupun lelaki. Di dalam subkultur ada juga namanya mikrokultur, budaya yang sangat kecil dan spesifik. Biasanya berupa kelompok kecil dengan minat, aturan tidak tertulis, dan simbol yang lebih sempit lagi. Lalu ada subkultur stereotip. Dari segi analisis konsumen, stereotip dalam subkultur berperan penting dalam mempengaruhi perilaku dan preferensi pembelian mereka. Konsumen yang menjadi bagian dari subkultur biasanya memiliki pola konsumsi yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan identitas kelompoknya. Tapi stereotip negatif yang melekat pada subkultur tertentu bisa mempengaruhi persepsi pasar dan strategi pemasaran. Lalu ada juga akulturasi nih, atau proses pertemuan dan penyesuaian antara dua budaya atau lebih yang menghasilkan perpaduan budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Pengaruh terjadinya akulturasi bisa jadi dari keluarga, ke teman, organisasi, ataupun dari media. Nah, selanjutnya di sini saya bakal menjelaskan 3 contoh dari karakteristik dari etnis ras tertentu, terutama yang ada di Amerika. Yang pertama itu ada Afrika Amerika. Karakteristik mereka ini tingkat pendapatan dan pendidikannya meningkat. Anak-anak cenderung menyukai karakter ataupun mainan yang mirip mereka. Yang kedua ada Hispanik Amerika. Mereka ini cenderung setia pada merek, lalu ukuran keluarga mereka besar, dan berbelanja menjadi suatu acara keluarga. Lalu yang ketiga ada Asia Amerika, kelompok dengan pertumbuhan tercepat, paling makmur, berpendidikan tinggi, sangat sadar dengan teknologi, tapi tidak setia pada satu merek. Lalu selanjutnya saya bakal menjelaskan bagaimana subkultur agama. Yang pertama ini ada bagaimana mereka mempraktekkan teknik pemasarannya. Dari sales mereka sering menggunakan tema agama dan spiritual untuk berkomunikasi dengan konsumen. Peluang pasarnya, subkultur agama menawarkan pasar yang unik, berpotensi menguntungkan, terutama dengan pemahaman mendalam tentang nilai dan praktik keagamaan yang mempengaruhi perilaku konsumennya, serta respon terhadap perubahan budaya dan ekonomi modern. Nah, di sini saya bakal ngasih 2 contoh dari subkultur agama. Yang pertama ini dari untuk agama Islam, mungkin ada di film ayat-ayat cinta yang dimana sangat jelas lah bagaimana mereka menggunakan agama Islam sebagai teknik pemasaran mereka dan untuk menarik konsumen. Lalu yang kedua ini untuk kaum Katolik dan Kristen yang ada di film Home Alone. Nah, siapa sih yang nggak tahu film Home Alone gitu? Bagaimana mereka mempresentasikan Natal, dan bahkan semua orang pun bisa merasakan Natalnya, dan yang tidak merasakan Natal pun bisa merasakan sensasi Natal. Nah, di sini saya bakal ngejelasin nih dari segi age cohortnya. Nah, age cohort ini adalah sekelompok orang dengan usia dan pengalaman serupa. Pemasar sering menargetkan perasaan nostalgia pada kelompok ini. Nah, di sini saya bakal jelasin dari tahun berapa mereka lahir dari segi generasinya. Nah, dari silent generation ini tahun 1928. Lalu War Baby 1945, di mana ini sedang era dunia kedua. Lalu ada Baby Boom Generation. Ini biasanya lahir pada tahun 1946 setelah Perang Dunia Kedua. Lalu ada Gen X pada tahun 1960, lalu Gen Y pada 1980-an, lalu Gen Z mulai dari tahun 1998. Dan yang sekarang lagi ramai yaitu Gen Alpha dari tahun 2010. Nah, di sini selanjutnya saya bakal ngejelasin yang kedua, yaitu kultur. Kultur itu apa sih sebenarnya? Sesimpel, kultur itu sebenarnya budaya. Nah, dari segi analisis konsumen, kultur merupakan kumpulan makna, nilai, norma, ritual, dan tradisi yang berkembang serta
dibagikan oleh anggota suatu masyarakat. Dalam konteks perilaku konsumen, budaya dipandang sebagai kepribadian masyarakat karena ia membentuk cara individu berpikir, merasakan, ataupun bertindak. Nah, sistem budaya terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu ekologi yang menggambarkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan lingkungan, struktur sosial yang mengatur hubungan antar individu, serta ideologi yang dimana itu sistem keyakinan dan cara pandang masyarakat terhadap dunia di sekitarnya. Nah, di sini tuh sebenarnya dalam kultur ada suatu mitos representasi dinilai budaya sekaligus alat penyampaian pesan pemasaran. Dalam setiap budayanya, mitos berperan sebagai cerita simbolis yang menggambarkan nilai, emosi dari masyarakat yang diyakini bersamaan. Mitos biasanya menyampaikan konflik antara dua kekuatan yang berlawanan dan memberikan pembelajaran moral kepada masyarakat, serta memberi fungsi utama yang memberikan panduan hidup, mengurangi ketidakpastian, dan membantu individu memahami dunia. Ciri-cirinya apa sih mitos dalam kultur dari segi analisis konsumen? Yang pertama itu adanya konflik antara dua kekuatan yang berlawanan. Lalu yang kedua, hasil akhir cerita berfungsi sebagai panduan moral bagi masyarakat. Lalu yang terakhir, membantu mengurangi kecemasan dengan memberikan pedoman atau arahan bagi individunya. Nah, mitos ini memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam suatu budaya. Dari segi metafisik, mitos membantu menjelaskan asal-usul keberadaan. Lalu yang kedua ada kosmologis. Mitos yang menekankan bahwa seluruh komponen di alam semesta saling terhubung dalam satu kesatuan. Lalu ada sosiologis, mitos yang menjaga aturan sosial karena bisa membantu suatu individu untuk hidup lebih baik. Lalu ada psikologis yang memberikan contoh atau model perilaku bagi individu. Dalam mitos sendiri, perilaku konsumen suatu produk dapat dipersepsi sebagai sakral, dianggap istimewa, dihormati, atau memiliki makna emosional dan spiritual atau profan, yaitu barang biasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan makna antara sakral dan profan dapat terjadi melalui proses sakralisasi, yaitu ketika benda biasa memperoleh nilai khusus karena asosiasi tertentu, atau melalui desakralisasi, yaitu ketika suatu simbol yang awalnya sakral menjadi umum dan kehilangan nilai eksklusifnya. Contohnya, tempat sakral itu seperti tempat yang memiliki nilai religius, mistis, atau warisan budaya suatu negara, seperti Stonehenge, Mekah, atau Ground Zero di New York City. Lalu misalnya ada tokoh sakral. Tokoh sakral ini apa sih sebenarnya? Nah, tokoh sakral ini individu yang dihormati atau diberlakukan secara istimewa, seperti selebriti atau anggota kerajaan. Lalu ada peristiwa sakral, biasanya acara yang memiliki makna penting secara spiritual mau sosial, seperti upacara keagamaan atau acara olahraga yang besar. Nah, selanjutnya ada difusi inovasi, yaitu penyebaran produk, layanan, dan ide baru. Difusi inovasi menggambarkan proses penyebaran produk, layanan atau ide yang baru dalam masyarakat. Tidak semua konsumen mengadopsi inovasi pada waktu yang sama, sehingga muncul kategori seperti inovator, early adopters, hingga laggards. Nah, keberhasilan difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor kesesuaian dengan gaya hidup konsumen, kemudahan dicoba, tingkat kompleksitas, kemudahan diamati, serta keunggulan relatif dibanding alternatif lainnya. Faktor-faktor ini juga menentukan cepat atau lambatnya inovasi diterima di pasar ataupun di masyarakat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun perilaku yang salah ketika saya memberikan informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.